Oke, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita berkumpul bersama-sama dalam misbah doa malam ini. Kita masih teruskan secara Zoom misbah doa ini. Jadi saya ingat bulan pertama nanti kita akan minggu pertama nanti kita akan masuk kembali ke physical seperti yang kita buat sudah bulan lepas bersama-sama berdoa di gereja. Oke. Puji Tuhan kita semua dapat hadir hari ini. Saya ingin lalu-lalukan kehadiran kita baik yang dari jauh, yang dari KL, saudara kita Pastor Rames dapat memberi masa bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik juga kita yang baik pelajar, baik juga jemaat yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Oke. Mari kita fokuskan masa ini untuk berdoa. Kita ada kurang lebih 1 jam berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kali Pastor Rames yang kita jemput berkongsi firman Tuhan, setiap itu juga dia punya kata-kata ataupun firman-firman kepada gereja kita dan kepada Sarawak dan kepada pribadi kita juga. Jadi mari dengarkan dan buka hati kita untuk bersama-sama malam ini berdoa. Jadi sebelum kita lanjut, kita datang kepada Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, walaupun keadaan cuaca yang tidak menentu ada di sekitar kami, panas dan kadang-kadang hujan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan berkuasa atas semua alam semesta, mampu menjadikan tanah kering menjadi subur, dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ke atas tanah tersebut, sehingga tanah-tanah itu dapat menghasilkan buah-buahnya. Terima kasih oleh karena kekuasaan Tuhan yang luar biasa ke atas dunia ini, dan kami berterima kasih apapun keadaan situasi cuaca yang kami hadapi, biar kami terus memandang kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan langit ini. Biarlah hati kami tetap bertabah dan sabar menghadapi setiap dugaan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga bersyukur malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih oleh karena mempersatukan kami sekali lagi dalam wadah ini. Kiranya Tuhan, setiap firman-firman Tuhan yang kami dengar malam ini akan memberi kami kekuatan, akan memberi kami semangat baru untuk terus melayani Tuhan, untuk terus bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan ibadah ini, mesbah ini, biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan tadi berkenaan dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia baik. Ya, Tuhan itu baik, selama-lamanya Dia baik. Dan pada hari ini juga kita juga berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena doa-doa kita selama ini, mungkin ada di sini saudara kita Dr. Joshua, saya ucapkan tahniah atas kebaikan Tuhan, sempena kelahiran baby Egypt, apakah baby boy ya? Kelahiran anak lelaki. Iya, Pastor, ya. Puji Tuhan, terima kasih, tahniah sekali lagi. Jadi ke atas terima kasih, thank you. Tuhan dan doa-doa kita semua, dan ya terus doa untuk baby dan juga untuk dia punya ibu juga. Oke, nah kita lanjut. Saya percaya semua kita sudah kenal Pastor Rames. Pastor Rames merupakan pastor di salah satu pastor di SIB Sungai Buloh. SIB Sungai Buloh, dan sudah beberapa kali melayani kita dengan beberapa firman Tuhan, dan beliau juga sudah punya seorang anak, dan beliau melayani sebelum masa di gereja tersebut. Puji Tuhan, dan beliau dapat memberikan diri berkongsi firman Tuhan untuk kita dan juga dorongan kepada kita pada malam ini. Tanpa membuang masa, saya persilakan Pastor Rames untuk berkongsi. Thank you. Tuhan memberkati. Thank you, Pastor Ding. Terima kasih, Pastor Ding. Terima kasih, BMCC. Saya akan berbahas dalam menggunakan macam dua bahasa lah, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Okay, so kalau saya tercakap dalam bahasa Tamil, saya akan suruh Saudara Sanji menterjemahkan. Okay. Semua orang okey kan? Saya cuma nampak Pastor Ding dan Sister Leslie saja, yang lain semua mungkin dah terpadam dia punya kamera. Tapi tak apa, tak ada masalah. Apa yang saya ingin kongsikan pada saya membawa, I bring you greetings from SIBKL at Sungai Buloh. SIBKL di Sungai Buloh. Bukan SIBKL Sungai Buloh, Pastor Ding. Sorry. SIBKL Sungai at Sungai Buloh. So kita satu daripada church plant dari SIBKL. So that's how we differentiate ourselves. Anyway, again, congratulations, Brother Joshua, on your
Son. So Tuhan baik, amin. Dan kita tidak boleh, we cannot put a limit to His goodness. We cannot limit His goodness, and we cannot praise the Lord enough. Amen. Apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah tentang kebaikan Tuhan, dan apa yang kita ingin berdoa, kita punya fokus-fokus doa semua adalah berkenaan dengan berterima kasih kepada Tuhan atas kehebatannya, atas His awesomeness, atas apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita, apa yang Dia sedang lakukan dalam hidup kita, dan apa yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Amin. So that is the focus point. Let's go. Mari kita lihat kita punya slide pada malam ini. Apa yang kita ingin fokus pada malam ini adalah tentang mengisytiharkan karya Tuhan yang indah, to declare the greatness of His works, to declare the greatness of God's works, mengisytiharkan karya Tuhan yang indah. So ini fokus kita. Dalam kita punya slide ini kita ada satu passage, iaitu satu perikop daripada Mazmur 105 ayat 1 hingga 11. So mari kita bacakan perikop ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu boleh, ini tidak ada dalam slide, tapi saya ingin membacakan Mazmur 150. Okey, boleh? Saya akan bacakan Mazmur 150, dan kalau saudara-saudari boleh, please tolong mengikuti apa yang saya baca, ikut apa yang saya baca daripada you punya Bible, ya? Boleh? So first kita baca Mazmur 150, and then lepas itu kita akan melihat screen dan teruskan dengan Mazmur 105. So ada 3 nombor sana, 150, 105. So kita mula dengan 150. Mazmur 150. Saya punya reference scripture hari ini adalah daripada EVB, ya. So Alkitab Versi Borneo. Alright? In case you're wondering, let's read together. Mazmur 150. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di tempat suci-Nya. Pujilah Dia dalam langitnya yang perkasa, pujilah Dia kerana perbuatannya yang hebat, pujilah Dia kerana kebesarannya yang unggul, pujilah Dia dengan bunyi sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan tamborin dan tarian, pujilah Dia dengan alat bertali dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang gempita, pujilah Dia dengan simbal yang gemerincing. Setiap yang bernafas, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Amen, amen, amen. Dan sekarang kita akan lihat screen dan terus membaca daripada Mazmur 105. Alright? Bermula dengan ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serulah namanya, beritahulah bangsa-bangsa tentang perbuatannya. Menyanyilah untuknya, nyanyikan mazmur untuknya, katakanlah segala hasil kerjanya yang menakjubkan. Muliakanlah namanya yang suci. Biarlah hati mereka sukacita, mereka yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selama-lamanya. Ayat 5. Ingatlah perbuatannya yang menakjubkan, mukjizatnya dan hukum-hukum yang difirmankannya. 6. Wahai Bani Abraham, hambanya, kamu anak cucu Yakub, orang pilihannya. Ayat 7. Dia Tuhan Allah kita, hukum-hukumnya di seluruh bumi. 8. Dia ingat akan perjanjiannya selama-lamanya, firman yang diperintahkannya bagi 1000 keturunan, perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Isaac. 10. Dan mengisahkannya kepada Yakub sebagai ketetapan, kepada Israel sebagai perjanjian yang kekal selama-lamanya. Ayat 11. Kepadamu aku akan memberi tanah Kenan sebagai warisanmu. Kepadamu aku akan memberi tanah Kenan sebagai warisanmu. Kita semua pernah dan sedang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berkat kemurahannya dalam setiap hari
Setiap nafas yang diberikannya pun satu berkat. Kita sehat, kita boleh melakukan kerja untuk mendapatkan satu pendapatan, kita hidup hari ini. Semua kerana apa yang telah dia lakukan. Dan akibat itu, kita diletakkan, we are placed strategically by God. We are here to thank God for all that He has done, and we have been placed strategically by God wherever we are. Di mana-mana pun kita berada sekarang, kita telah diletakkan di tempat itu secara strategik oleh Tuhan. Kita bukan berada di mana kita sedang berada sekarang kerana it's not by accident. We could have made mistakes, we could have made certain choices, kita mungkin melakukan beberapa kesilapan atau telah melakukan beberapa pilihan yang telah that has landed us where we are now. But God is not surprised, God is not shocked. He knows exactly where you and I will be today. Amen. And so God is not surprised, God is not how would I say shaken up by what is happening. God is awesome. God knows exactly what He is doing. Someone is asking me about what's going to happen to the country, what's going to happen to, with all the things that we hear outside, all the things that are happening, So I told the person, actually, my job and your job, first and foremost, is to keep our eyes on Jesus. Amen? To keep our eyes on Jesus. And yesterday we had pada malam semalam kita ada sel di rumah saya. So dalam sel tu pun macam mesma doa jugalah. Lepas kita share firman Tuhan, kita pun berdoa. And then bila kita buat in a sense rumusan tentang apa yang telah kita berdoa dan sebagainya, what is the take home for that day? We jumped from that one into one specific passage. So kita telah melihat satu perikop daripada Yohanes semalam, and saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari tentang perikop itu. Ini daripada Yohanes, tidak ada dalam slide ya. Saya, as I was praying and as we were worshiping, I felt that saya harus berkongsi tentang perikop ini kepada saudara-saudari. Ini daripada Yohanes bab 6 ayat 16 hingga 21. Yohanes bab 6 ayat 16 hingga 21. Saya akan membaca dalam bahasa Inggeris, dan kalau boleh Pastor Ding, can you please help baca dalam BM? Boleh? Right, so saya akan baca dulu dalam bahasa Inggris, right? Yohanes 6, bab 6, ayat 16 hingga ayat 21. When evening came, his disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, but Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and the waters grew rough. When they had rowed 3.5 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were terrified. But he said to them, "It is I. Don't be afraid." Then they were willing to take him, that is, to take Jesus into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Right, Pastor Ding, what do you say? Yesus berjalan di atas air. Setelah senja hari, para murid Yesus turun ke Tasik. Mereka menaiki perahu menyeberangi Tasik itu ke Kapernaum. Hari sudah gelap, namun Yesus belum pulang mendapatkan mereka. Ketika itu Tasik mulai bergelombang karena angin bertiup kencang. Setelah para murid Yesus berkayuh 3 atau 3,5 batu, mereka terpandang dia berjalan di atas air ke arah perahu mereka. Lalu mereka pun ketakutan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, aku Yesus." Barulah mereka mahu menyambutnya naik ke perahu. Pada saat itu juga tibalah perahu itu
ke tempat yang dituju. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Din. In one way, fundamentally, right, our life is like this. Kita semua dalam satu perahu yang sedang menyeberangi hidup ni lah, daripada planet bumi ke planet surga. Dalam perjalanan kita akan menemui pelbagai gelora gelombang kerana angin, taufan dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat dalam perikop ini, dalam ayat 21, bila mereka menyambut Yesus naik ke atas perahu, pada saat itu juga tibalah perahu itu ke tempat yang dituju. What happened? The moment they got Jesus into the boat, when Jesus came into their boat, they reached their destination instantly. See that? Wherever we are now, di mana kita pun kita berada sekarang, kita harus menjemput Yesus ke dalam perahu kami. We need to invite Jesus into our boats. Because when we have Jesus in our boat, we will reach our destination. Mereka sedang melalui satu ombak dan angin yang kencang. Dan mereka mungkin ingin melihat Yesus berkata kepada ombak itu untuk menjadi tenang. Maybe they wanted Jesus to speak to the storm and tell the storm, be still. Or I don't know what they wanted, just imagine if we are all in the boat and Jesus is there, right? We know that Jesus is in that boat. We would have expected Jesus to calm the storm. But Jesus did not calm the storm. He took them through the storm instantly and got them out to where they were supposed to be. He took them through the storm to the place they needed to be. Amen. So, sambil kita berdoa pada malam ini, kita harus memfokus kepada Yesus dan menjemputnya menaiki perahu kami. The boat that we are sailing life through with. Amen. That is to come into our lives and to bring change. If we do not have Jesus in our boat, we are in for a bad ride. But when we have Jesus in our boat, we will reach our destination where we were heading. Amen. This is what I want to share with you. So mari kita melihat fokus doa yang pertama. Ini berasaskan Mazmur 105 ayat 1 hingga 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serulah namanya, beritahulah bangsa-bangsa tentang perbuatannya. Kita semua mempunyai banyak sebab untuk puji Tuhan, kan? Apa yang saya rekomenkan? Apa yang saya syorkan? Ini telah ini satu idea yang telah diberikan oleh istri saya. Alright? Ini satu exercise sajalah. Kamu lihat focus point ini, alright? Dan saya ingin saya akan suruh mungkin seorang saja perlu doa, berdoakan point fokus ini, dan kita semua akan setuju sajalah, agree, pray in tongues, alright? Tapi sebelum ini saya nak kamu melihat Mazmur 119, Psalm 119. Just a minute, let me just, okay. Just a minute. Psalm 119, Mazmur 119, ayat 164 dan 165. Got it?
Ada tak? Dah sampai tak? Have you all got it? Psalm 119. Who's got it? Ya, sudah. Sudah, Pastor Ding? Ya, sudah. Ini Denise, isteri saya telah berikan kepada saya dan dia kata, ini boleh jadi kita punya satu exercise lah, satu latihan. Dan ini kita buat, Sister Leslie, you were asking what we did during Easter and Good Friday, right? After that, when we met, this is what we decided to do and we want to share it with you all. Mari saya bacakan. 7 kali sehari aku memujimu kerana hukum-hukummu yang benar. Sungguh besar kesejahteraan mereka yang mencintai hukummu dan tiada satu pun menyebabkan mereka tergelincir. Nothing will cause them to stumble. Great peace have those who love your law. And 7 times a day will I praise you because of your righteousness, because of your righteous words. Righteous judgment, sorry. Yeah, 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. I think that's the verse. Okay, exercise-nya macam ni. Kita semua ada handphone kan? Ada tak? Semua orang ada handphone? Okay, Pastor Ding Pastor Ding is probably thinking, what am I doing with these fellas during a prayer altar? Please bear with me. Okay, if you have a handphone with you, kamu ada handphone kan? Kamu semua tahu pasang alarm kan? Set alarm kan? Alright, so misal kata, okay, bahagikan masa yang kamu berjaga. That means take the time that you are awake. Misal kata kalau kamu bangun pukul 5 pagi and then kamu tidur pada pukul 9 malam, 10 malam, mungkin 12 malam ke apa kan? So you kira berapa jam kamu terjaga. Alright? And bahagi 7. Take the hours that you are going to be awake, divide it by 7, and set an alarm. Set 7 alarms for yourself. Set 7 alarms for yourself. And each time the alarm goes off, take a short praise break. Understand what I'm saying? Faham tak? Paham, Pastor. Paham. All Very right. good idea. So, because my wife was telling me this and it's true. Kita baca saja kan? We read scripture saja 7 kali sehari. I mean, 7 times a day I'm going to be praising God. But do we really praise God 7 times a day or we just read only? So, let's mempraktikkan apa yang kita bacakan. So, apa yang saya syorkan adalah ini. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita melihat banyak mukjizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam gereja, dalam community, dalam negara kita juga, di bandar, di negeri, dan lain-lain. Puji Tuhan, dan doakan community kita. Agar firman Tuhan akan terlaksana di atas hidup kita, hidup keluarga kita, gereja kita, community kita, dan bandar kita. Sebab kamu dan saya merupakan bait Tuhan. We are the ark that carries the presence of God. Amin. Roh Kudus hidup dalam kamu dan saya. Amin. Dalam kita. Jadi, di mana kita pergi pun, kita menjadi bait Tuhan yang membawa hadirat Tuhan. Fundamental saja. Ini basic, kita semua tahu. Tapi kita harus mempraktikkan apa yang kita tahu. Macam kalau kita pergi di gereja kita sekarang, apa yang kita lakukan? Kita buat prayer walk, prayer walk dan prayer drive. So, di mana kita pergi pun kita, ya memang kita yang membawa hadirat Tuhan. Amin. And apa yang kita bawa adalah kuasa pemulihan, kuasa transformasi Yesus Kristus. Kita membawa berita baik. Berita baik itu bukan satu kabar baik saja, tapi yang mempunyai kuasa untuk mengubah hala tuju seseorang itu, mengubah hidup seseorang itu, dan untuk mengusir unsur-unsur jahat, unsur-unsur gelap daripada
tempat itu, daripada lokasi itu. Amin. The presence of God that we carry, that you and I carry, bila kita membuat macam let's say kita ada mezbah doa di rumah, mezbah doa, mezbah pribadi, mezbah keluarga, dan mezbah di gereja atau mezbah community, bagus. Tapi bila kamu dan saya bila kita pergi ke luar sana, harus kita juga ingat dan tahu bahwa kita adalah pembawa hadirat Tuhan. We are the ones that carry the presence of God. We are the ones that release the presence of God in that location. And because of that, you displace darkness. Bila dua kuasa bertembung, kuasa yang lebih kuat itu akan mengusir kuasa yang lemah. Kamu dan saya, kita mempunyai kuasa Roh Kudus. Kita adalah pembawa kuasa Roh Kudus. When we get into a location where there are dark powers, the dark powers will have to make way. I'm not asking you to go and confront any dark power, but I'm asking you to pray in your area where you are living, where you are working, your community, your church, around BEMCC. Do a prayer walk. In fact, the next trip we make there, we want to go with you and do a prayer walk around that place. The next time Pastor Ding and Sister Leslie come here, we're going to take them and do prayer walk with them around our place also. And they say, no free lunch. Amen. So this will be the first one. And saya hendak berdoa. I want to pray this prayer point so that we will all be aware. We will all not go to sleep, but we'll be aware of our responsibilities. Tanggung jawab kita sebagai pembawa hadirat Tuhan. Kalau dalam prayer altar hari ini saja yang saya kongsikan kepada kamu, dan kamu dapat tangkap apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kamu, cukup. Ini satu perkara yang asas, fundamental, basic. Kita semua tahu. Tapi untuk mengetahui sesuatu adalah satu level. Tapi level itu adalah untuk melakukan dan melaksanakan apa yang kita tahu, mempraktikkan apa yang kita tahu. Itu level 2, tahap kedua. Remember what Jesus said? The wise man is not the one who hears the word, but the one who hears the word and does it. Amen. That is who you and I are. Itulah kita, right? Orang yang bijak. So first prayer point, I just want you to, the prayer point is to thank God. Puji Tuhan atas perbuatannya yang hebat. Dan untuk kita semua to know, untuk kita sedar akan tanggung jawab kita sebagai pembawa hadirat Tuhan pada setiap masa. Kita juga tahu ada satu ayat yang di Mazmur 22, Psalm 22 and verse 3. For you are holy, thou art holy, who's enthroned on the praises of Israel. Mazmur 22, bab 22 ayat 3. Tetapi engkau suci, bertakhta di atas puji-pujian umat Israel. Engkau suci, bertakhta di atas puji-pujian umat Israel. I think that is the correct. Have I got it correctly, Pastor Ding? Yes. Okay. Betul. So that's what we must understand. And today sekarang Israel, spiritual Israel rohani, bukan saja negara Israel, tapi Israel rohani adalah kita, kamu dan saya, gereja Tuhan Yesus. Dan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Bila kamu mempunyai, when you run into a problem, when you run into any challenge, stop for a while. Remove the focus from your challenge. Focus on our God, our strong and mighty God, and just praise Him. And you will see so many deliverances, so many things for us to thank God for, right? So I'm just going to jump in and hand this time to Pastor Ding. Pastor Ding, prayer focus number 1, to whom you want to assign to pray. And then sambil orang itu berdoa, kita boleh pergi ke chat ni. Saya tengok kita punya chat hari ni sangat aktif. So pergi ke chat itu
dan type in what you want to thank God for. Alright? Okay, over to you, Pastor Ding. Thank you. Thank you. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita tunduk kepala, kita rendahkan diri kita di depan Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami tidak menunjukkan satu teladan yang baik kepada masyarakat kami, kepada negara kami, ketika kami melihat situasi-situasi di sekeliling kami, dan kami tidak bertindak, dan kami jalan begitu saja di leluan-leluan yang perlu kami doakan. Kami datang padamu Tuhan, kami bertobat, dan mohon Tuhan supaya kami bertindak mulai hari ini, supaya terus mendoakan kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, komuniti kami. Haleluya. Tuhan terus menyadarkan kami melalui Roh Kudus hingga melihat kepada keperluan-keperluan di depan kami, negara kami, komuniti kami. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan yang berkuasa, yang Maha Esa, yang memimpin kehidupan kami, baik keluarga kami, baik gereja kami, baik komuniti kami, baik negara kami, bandar, negeri kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang memegang semuanya. Hingga sampai hari ini, kami melihat Tuhan baik dan Tuhan sungguh indah. Dan Tuhan menyatakan pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam negara kami, dalam kampung kami, dalam gereja kami, dalam masyarakat kami. Kami bersuka cita seperti mana Daud berkata, dia bersuka cita, dia bersyukur kepada Tuhan, dan terus menyeru-nyerukan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa nama-nama Yesus, nama-nama Tuhan, kuasa-kuasa Allah yang akan terus bekerja di atas setiap lorong-lorong, di atas setiap jalan-jalan, di atas setiap perumahan-perumahan, di atas setiap bandar-bandar yang ada di negara kami. Biar nama-nama Tuhan yang berkuasa, yang wujud di tempat itu. Biar hadirat Tuhan yang kami alami. Tuhan kami berdoa, kami declare Tuhan. Setiap kota, setiap negeri, setiap kawasan, baik setiap kampung, nama Tuhan akan diserukan. Nama Tuhan akan dikumandangkan. Jika ada nama lain yang masih berkuasa Tuhan, kami jemput hadirat Allah. Kami jemput kerajaan Allah hadir di tempat itu yang akan mengubah suasana atmosfera tempat itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersuka cita dan berseru kepada Tuhan. Biar nama Tuhan diberitakan kepada bangsa-bangsa dan biarlah bangsa-bangsa yang akan mengerti akan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, setiap kami yang hadir, baik yang ada di tempat di Zoom malam ini, baik yang tidak sempat hadir, biarlah kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk terus menyeru-nyerukan nama Tuhan, baik di pejabat, di sekolah, di luar di sana Tuhan, di kampung-kampung, biar nama Tuhan yang kami serukan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersuka cita oleh karena nama Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang telah memulihkan negeri kami, negara kami, keluarga kami, kampung kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Terima kasih Pastor Ding. Terima kasih. Let's go to our next prayer point. Ini berasaskan Mazmur 105 ayat 3 hingga 4. Muliakanlah namanya yang suci. Biarlah hati mereka sukacita. Mereka yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selama-lamanya. Ini untuk menjadikan Tuhan keutamaan pertama kita. Priority nomor 1. Priority nomor 1. One of the things I do is setiap macam kata dalam 3 bulan sekali, every quarterly,
I go through this with our church folks and all the prayer teams that we do. Every quarterly we do this because we want to make sure kita nak pastikan bahawa kita align macam instrumen kan, musical instrument kita tu kalau ke piano kan, kalau dah pakai dan main untuk beberapa ketika, kita kena tune balik kan, kita kena tune balik supaya dia punya tuning semua correct, aligned. So ini untuk membawa kita balik sejajar dengan firman Tuhan dan apa yang dengan what God is doing with the Spirit of God and with His Word. So this is something we always do to come back and tune. This is more like tuning ourselves. And this is, it's not a program, it's just an exercise for us to tune ourselves. So I just wanted to do that with you tonight. My brothers and sisters, we just did that with our church a few weeks ago. And we will do that again in 3 months' time. So it's something to just help us to be in tune with the Holy Spirit. So kita telah bacakan Mazmur 105 ayat 3 hingga 4. Ada satu Mazmur yang telah karyakan oleh Raja Daud. Ini Mazmur 63, dan ini berkenaan dengan dia masa dia sedang melarikan diri daripada Raja Saul yang ingin membunuhnya, dan dalam keadaan yang terdesak tu dia telah menulis Mazmur ini. Dan pada masa itu dia tidak ingini apa-apa sekalipun kecuali hadirat Tuhan. Dan ini kita boleh lihat di Mazmur 63 ayat 1 hingga ayat 8. Alright, Psalm 63 verses 1 to 8, where dia berkata sebegini. Saya akan bacakan ya. Ya Allah, Engkau Allahku, aku akan mencarimu segera. Jiwaku dahaga kepadamu, jasadku merinduimu. Di tanah gersang tandus tanpa air, maka aku mencarimu di tempat sucimu untuk melihat kekuasaan dan kemuliaanmu. Kerana kasihmu lebih bernilai daripada nyawa, bibirku akan memujimu. Demikian aku akan memujimu seumur hidupku. Aku akan menada tanganku kepada namamu. My hands I will lift up to you because of your loving kindness. Your loving kindness is better than life, he says. Jiwaku akan berasa puas seperti dijamu, dan aku akan memujimu dengan sukacita apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. I will remember you on my bed. Aku berjaga merenungkan engkau sepanjang malam. I will meditate. He will meditate on God throughout the night. Kerana engkau telah menolongku, maka di bawah naungan sayapmu aku akan bergembira. In the shadow of your wings I will rejoice, he says. Jiwaku mengikut jejakmu dari dekat, tangan kananmu memberiku kekuatan. Dalam keadaan terdesak pun, Daud memfokus kepada Tuhan. Dia mempunyai satu kelaparan untuk berada di sisi Tuhan sentiasa. Kita punya priority hari ini, fokus dua ini, untuk menjadikan Tuhan keutamaan pertama kita. Macam kita lihat dalam 3 poin ini. Yang pertama, kelaparan untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan dan berada di hadirat Tuhan. Nombor 1. Nombor 2, kita berdoa untuk pemerkasaan Roh Kudus, untuk mengutamakan Tuhan sebagai priority nombor 1. If we do not by pemerkasaan Roh Kudus, I do not just mean empowerment, but I mean enabling empowerment. Dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9, basically the English version says, my grace, Yesus telah berkata kepada Paul, my grace is sufficient for you, my strength is made perfect in weakness. Perkataan grace, the word grace basically means enabling empowerment. Enabling empowerment. Satu pemerkasaan yang juga mempunyai, it has the ability of God inside it. Pemerkasaan ini merangkumi kebolehan dan kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada orang yang berdoa, orang yang mencari wajah.
So, pertama kelaparan untuk mencari Tuhan, nomor dua pemerkasaan untuk mengutamakan Tuhan sebagai priority nomor satu. Apa yang kita perlukan? 3 perkara. We know something called delight, right? Delight. We delight in the Lord, correct? To delight in the Lord, ini sukacita atau kegembiraan dalam Tuhan, right? Untuk mencapai tahap kegembiraan atau sukacita, kita harus melalui 2 tahap sebelumnya. Like seeking, asking and knocking. Seek, ask, knock, Jesus said, right? So, seperti 3 tahap tu. Pertama, kita perlukan disiplin. We need discipline to pray, discipline to read the word, discipline to cut out time to seek God. After that, that discipline will turn into a desire. Discipline becomes a habit, and then you have a desire. Disiplin itu akan menjadi keinginan, dan seterusnya daripada keinginan, dia akan menjadi kegembiraan. So we move from discipline to desire to delight. Amen. So this is the prayer focus that you and I, all of us, will make seeking God priority number 1. Saya mempunyai beberapa rakan-rakan karib saya yang they're all believers. Okay, saudara mara kita dalam Yesus juga. Kalau saya suruh mereka bangun dan datang ke gereja untuk mezbah doa yang bermula pada pukul 8.30, mereka kata, sorry lah brother, tak boleh tidur, saya perlu tidur, letih. Tapi bila Liverpool Football Club bermain, pukul 2, pukul 3, pukul 4, mereka boleh bangun pagi. Bukan saja itu, mereka boleh mengadakan mezbah doa untuk berdoa bagi pasukan mereka. Semalam, saya cek saya punya message semalam. Mereka kata, let's get together and worship God from 12 to 1:45. Saya kata, pukul 12 sampai 1:45. Dia kata, tak apa, you can just come in anytime you like and worship God with us. After that, we've got a few prayer points we can pray for. Adalah beberapa poin doa tu. Antara poin doa tu, dalam 8 poin doa tu, ada 2 poin untuk berdoa bagi pasukan bola mereka. Apalah, pasukan bola tu menang jugalah, 6-1 saya nampak pagi ni. Kita berdoa supaya kita akan mempunyai satu disiplin untuk mencari wajah Tuhan. Tidak kira masa, tidak kira kita punya convenience. It's not a matter of convenience. Sekarang, diorang kata, how to put it? Today we sacrifice a lot of things not on the altar of God's throne. We sacrifice a lot of things on the altar of convenience. And that is why the church is so powerless. Ayah saya dulu, my late father used to tell me, he says, until we come to this place where we sacrifice our convenience on the altar of God, we will not see a powerful church. I think there's a lot of truth lah in what he said. So this is our prayer point. Kelaparan untuk mencari wajah Tuhan dan berdoa agar Roh Kudus akan memberi kita pemerkasaan untuk mengutamakan Tuhan, dan kita akan bergerak daripada berdisiplin mencari wajah Tuhan kepada mempunyai satu keinginan yang lebih dalam, dan seterusnya sukacita dan kegembiraan di dalam hadirat Tuhan. We move from discipline into desire and delight. So this is the prayer focus. Ini prayer focus ni bukan untuk kita berdoa di sini saja ya. Tolong berdoa hari-hari lah, bawa balik dan berdoa. Saya tahu kita semua berada di rumah sekarang, so kamu paham saja maksud saya. Okay. Right, Pastor Ding, over to you, sir. Oke, kita akan lanjut kepada prayer point yang kedua. Nomor 1, jadikan Tuhan keutamaan pertama. Ya, artinya Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Kita seperti rindukan kekasih kita balik. Ya.
Kita seperti kan rindukan kita punya anak-anak balik daripada sekolah. Jadi itu lebih daripada itu kita rindukan Tuhan kita, pencipta kita, juru selamat kita untuk lebih dekat dengan kita. Jadi saya minta saudara Brother Sanjay untuk bawa kita dalam doa. Kita doa sama-sama. Jadi saya ingat ini penting. Bahan doa ini sangat yang doa ini penting. Ini untuk diri kamu, okay? Untuk diri saya, supaya kita ada kelaparan mencari Tuhan, ya, supaya kita minta Roh Kudus memperkasakan diri kita, hidup kita untuk terus meletakkan Tuhan di tempat yang pertama, ya, dan disiplin, keinginan dan juga desire. Kita minta pada Sanjay. Shalom Pastor Ding, Shalom Pastor Rames. Thank you so much untuk poin yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Satu poin yang menjadi satu peringatan untuk kita bersama, ya. Haleluya, mungkin kita sudah biasa dengar poin yang kedua ini, tetapi ini menjadi satu firman pernah berkata, berulang-ulang kalilah kita mendengar. So tidak ada salah untuk kita berulang-ulang kali kita dengar, tapi itu menjadi peringatan kita bersama supaya tetap sensitif dan tetap teguh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur kerana Engkau sungguh baik, Bapa. Ciptaan kami Engkau telah memberikan satu objektif yang sangat jelas. Ciptaan kami Engkau telah merencanakan suatu rencana yang indah, satu rancangan yang tepat. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mencipta kami supaya kami lebih sensitif dalam roh, untuk mendengar suaramu, untuk memperhatikan dan merasai tindakan Engkau dalam hidup kami, Bapa. Tuhan, ajari kami untuk lebih akrab dengan Engkau, Bapa. Ajari kami untuk lebih dekat dengan Engkau, Bapa. Tuhan, untuk kami mencapai apa yang Engkau inginkan, Bapa. Kami percaya, Tuhan, ada satu keinginan yang kami harus pupuk dalam hidup kami, Bapa, yaitu kelaparan, haus dan lapar akan mengenal Engkau dengan lebih dalam. Tuhan, kami sedar kami agak sibuk dengan hal-hal yang harus kami lakukan, tapi dalam kesibukan kami, Bapa, tapi roh yang tinggal dalam hidup kami mampu membezakan keutamaan, ya Tuhan. Ajari kami, Bapa, supaya dalam apa saja tindakan kami, Engkau yang terutama. Walaupun perkara itu kecil ataupun besar, biarlah itu menjadi keutamaan. Engkau menjadi utama dalam hidup kami, Bapa. Kerana saat kami mempraktikkan apa yang kami mengutamakan, kami percaya itu adalah satu langkah awal mendisiplinkan hidup kami, Bapa. Dalam apa jua sudut dalam hidupan kami percaya Tuhan, kami akan memiliki satu keinginan yang sangat indah, di mana doa itu menjadi kemestian, kewajiban. Membaca firman itu menjadi nadi dalam hidup kami, Bapa. Kami sungguh percaya, ya Tuhan, biarlah kami sentiasa memiliki satu roh yang sungguh indah, sungguh seronok untuk melayani Engkau, Bapa, kerana kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu hidup dan aktif. Saat kami merenung firman-Mu, kami percaya kami menerima satu hikmat yang tidak pernah dunia berikan, tetapi Engkau yang akan memberi pada kami, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, saat kami menerima hikmat-Nya, Tuhan, kami percaya kegembiraan itu kami nikmati. Karena kami percaya, Tuhan, saat kami mencari Engkau terlebih dahulu, Tuhan, semuanya telah ditambah dan akan sentiasa melimpah dalam hidup kami, Bapa. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan, kerana firman-Mu sungguh nyata. Kami mendeklarasikan bahwa muliakanlah nama-Nya yang suci. Biarlah hati kami sukacita. Kami akan sentiasa mencari Tuhan. Maka kami akan tetap cari Engkau, ya Tuhan, dan kekuatan Engkau. Dan kami akan tetap mencari wajah Engkau, ya Tuhan, selama-lamanya. Inilah Mazmur 105 ayat 3 ke 4. Kami mendeklarasikan hidup kami, Bapa, bukan hanya sekadar membaca, tetapi berikan kami kekuatan untuk sentiasa merenung firman-Mu siang dan malam. Kami juga berdoa, ya Tuhan, setiap kami percaya, Tuhan, Kau telah mempertingkatkan dalam sensitivity dalam roh, ya Tuhan, dan ajari kami untuk sentiasa alert ke atas persekitaran kami, orang-orang yang kami ketemu, tanggungjawab kami sebagai pembawa hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh percaya, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, firman-Mu sungguh indah. Biar kami sentiasa berjalan dengan Engkau, kerana Engkau adalah sahabat kami yang sungguh-sungguh rapat dan akrab, ya Tuhan. Haleluya. Kami syukur, ya Tuhan. Kami menerima firman-Mu, ya Tuhan, kerana firman-Mu hidup,
Firman-Mu hidup dan sentiasa hidup. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Brother Sanjay. Prayer focus nombor 3. Okey. Kamu tahu tak? Terdapat dalam firman Tuhan saja, terdapat 7,487 janji Allah. 7,487 promises of God. Daripada from Genesis to Revelation. Amen. That's so many promises of God for every situation. God has a promise for every single situation. 7,487 promises in the Bible. Itu seharusnya memberi kami motivasi untuk membaca firman Tuhan dan mencari janji-janji ini. Amin. Dan untuk melihat janji ini dilaksanakan, dikotakan di atas hidup kita, keluarga, gereja, dan negara kita. Asaskan Mazmur 105 ayat 5 hingga 6. Ingatlah perbuatannya yang menakjubkan, mujizatnya dan hukum-hukum yang difirmankannya, wahai Bani Abraham, hambanya, kamu anak cucu Yakub, orang pilihannya. Ini untuk kami semua. Dan kalau kita melihat, this is based on 2 Korintus 1:20. For all the promises of God in Him, that is in Christ, are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. 2 Corinthians 1:20. This is based on ini daripada NKJV, New King James Version, dan ABB. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Oleh itulah melaluinya kita menyebut amin demi kemuliaan Allah. 2 Korintus 1:20. Actually, this one is the more convincing one is the NKJV dalam bahasa Inggeris. For all the promises of God in Jesus, in Christ, are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. That means every promise, 7,487 janji ini adalah ya dan amin untuk kita menerusi Yesus Kristus. Untuk kami yang ada dalam Yesus. Dan kalau kita lihat Mazmur 91, kita melihat perlindungan Tuhan. And then Mazmur 23, 103, kita melihat ketentuan Tuhan, provision, God's provision. I just want us to focus on His goodness every day. Earlier, we discussed about Psalm 109 verse 164, Mazmur 119 ayat 164 hingga 165 untuk set kita punya handphone alarm kan 7 kali sehari untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadikan itu sebagai satu latihan. And then sebab kita dah kesentukan masa, so I will pass this time to Pastor Ding. I just want to share this with you again. So the 3 focal points we saw today, First one is to be thankful to God, berterima kasih kepada Tuhan atas perbuatannya yang hebat. Nombor 2, menjadikan Tuhan keutamaan pertama kita. Dan nombor 3, ingat akan kebaikan Tuhan setiap hari. Jika kita ingat akan kebaikan Tuhan setiap hari, kita akan berada dalam we'll be in a place of praise. We will be in a place of praise. Okay, and saya ingin mengingatkan kembali Gereja BMCC. You know what God spoke to us the last time we got together was that this is your milestone year. This is a milestone year. You're going to see the fulfillment of God's promises in your life. Pastor Ding, Sister Leslie, Brother Sanjay, the whole team, all of you guys, from the pastors and their families, the leadership, to every single person that is attached to this church. You're going to see God's goodness. This is a milestone year. This year,
what God is going to do in your lives this year is going to mark what's going to happen for the rest of your lives. This is an awesome and good year. I just want to share this with you. In 2019, towards the end of 2019, biasanya sebelum kita sampai kepada tahun baru, daripada pertengahan tahun tu lebih kurang Julai, Ogos, saya, isteri saya dan kita punya prayer team kita akan mula berdoa lah, right? And pada penghujung tahun 2019 kita pun berdoa mencari wajah Tuhan, dan kita telah menerima 2 ayat daripada Roh Kudus untuk menjadi fokus kami untuk 5 tahun yang akan datang. So ayat yang pertama adalah Mazmur 65, Psalm 65 verse 11, that God will crown our year with His goodness. Even in the hard places, we will see His abundance. Mazmur 65 ayat 11. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. This is the NIV, but the New Living Translation or the Living Bible says God will crown the year with His goodness. Even in the hard places, you will see His abundance. Right, so that was one. The other one was Leviticus 26, 9 to 12. Let me just go there and read this to you. Leviticus 26. Ini Imamat 26. Leviticus 26, 9 to 13. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I'll keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. I am the Lord your God who brought you out of Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with heads held high. Ini Imamat 26 ayat 9 sampai 13. Leviticus 26, 9 to 13. So after that, COVID happened. After all these promises of God, 2020 came, COVID happened, right? In the middle of COVID happening, God spoke to me and said, believe the unbelievable. Sounds like an Adidas slogan or something. Impossible is nothing, right? Believe the unbelievable. Bro, tak payah share. You can just shut off the sharing, the share screen. Thank you. Brother Sanjay or Brother Frankie. You can just, yeah. So we heard, it was like, believe the unbelievable. And we were like, wow, God, believe the unbelievable. All right, lah, we will believe, you know. I don't know what we are believing in, seriously, right? We prayed for so many things for many years. And God blessed us with our daughter. You know, in 2021, God blessed us with our daughter. And I was like, wow. And she is such a blessing to us. And so many other things God showed us. Believing the unbelievable, the first thing we saw was Uncle David being healed. Then, you know, no one gave him any hope except God. and he was healed. And so many other miracles we saw. You know why? The thing is, God, maybe COVID and the whole situation forced us to look at God. Remember looking at Peter and the disciples in the boat tadi kan? And then when they menjemput Yesus ke atas perahu, diorang terus sampai ke shore, pantai. Tetapi if you look at the whole thing, there's also a part where Peter asked Jesus. When Peter saw Jesus, he said, Lord, if it is you, call me to come. Right? And Jesus told Peter, come. Jesus was walking on water, but Jesus told Peter to come. And on one word that Jesus said, come, Peter walked on water. Remember that? Remember that? That was only one word, right?
Jesus didn't say, step here, step there, somersault, nothing. He just said, come. And Peter walked on water. But Peter took his eyes off Jesus, looked at the waves, the wind, and then he had a problem. He started sinking, but Jesus pulled him up. Our challenge is to always be in the presence of God and to keep our eyes on Jesus. BMCC, this is your year, your defining year. This is your milestone year. And I know one thing, and I sense that God is bringing a greater sense of unity among you guys. When you are in this place of gratitude, thankfulness, and you are in this place where there is unity in the church, in the body, where you esteem others better than yourselves, God will command a blessing. Psalm 133, we all know that, right? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. In that place of unity, God will command a blessing. This is your year, your milestone year. I was praying about what to share with you guys the moment Sister Leslie sent me that note. And I said, and my thought was, God, do I have anything to share with my brothers and sisters? If there's nothing, I would have told us, there's nothing. But I want to share this with you. You could have heard this message before. I've taken 11 extra minutes, but I just want to share with you. Yeah, BMCC United, although I'm not a United fan. I pray God will bless you guys. I know God will bless you guys. I'm not going to pray about it. I'm just going to praise God that He's going to bless you guys. And you're going to see the hand of God move. I want you to step out and believe the unbelievable. Pastor Ding and Sister Leslie, I see you stepping out. It's like a cliff where there is no bridge to go to the other side. Underneath is just water. But when you step out into the air, God will put the bridge under your leg. When you step out further, the bridge will continue to grow. Trust God to move you to where He wants you to be. This is your milestone year. I mean, can you believe it? We are already in April, man. But before this year is up, you will have testimonies, all of you guys. Yeah, God is real, bro. God is real. Amen. God is good. God is for us. God is not against us. And that is it. You know what is the secret to walking in this place of promise? Walking in the fear of the Lord. Loving God and reverencing God. I leave with one verse, but you must check the NIV version. Isaiah 33 verse 6. Isaiah 33 verse 6. NIV has got the most accurate rendering of this verse. I'm not a fan of any translation, but I find NIV having the most accurate version, accurate rendering of this particular verse. Isaiah 33, actually you can read 5 and 6. Isaiah 33 verses 5 and 6 in the NIV. I will just read it for you. The Lord is exalted, for He dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness. He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. And look at this last verse. This is the key, this last sentence. The fear of the Lord is the key to this treasure. The fear of the Lord is the key to this treasure. And Psalm 25 verse 14 says, God will reveal the secrets of His covenant to His friends. And it also says that people who are God's friends are not the people who love Him, but the people who fear Him.
Because when you fear God, you will love God and you will obey Him. Right? Amen. Amin. Over to you, Pastor Ding. Haleluya, thank you. Terima kasih untuk sharing. Puji Tuhan, kita dapat setia mendengar bersama-sama. Saya percaya kita dapat terima pesan-pesan yang daripada firman Tuhan daripada Pastor Rames. Jadi saya ingat kata-kata dari tadi, tahun ini adalah milestone. Milestone Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar oleh karena ketika kita bersatu bersama-sama. Ketika kita mengucap syukur kepada Dia, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Dan selalu Sanjay kata, the best is yet to come. Jadi kita selalu mengharapkan yang terbaik pasti di tangan kita. Ketika kita setia, ketika kita bersatu. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya akan berdoa untuk kita semua. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pastor Rames untuk berkongsi firman Tuhan pada malam ini. Tuhan berkati pelayanan di SIB KL Sungai Buloh. Akhirnya Tuhan turut memperbesarkan wilayahmu dan pelayanan dimanapun berada. Kita tunduk kepala kita doa. Aku ingin mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami belajar dengar malam ini. Kami terima dengan senang hati oleh karena Tuhan punya maksud dan tujuan, Tuhan punya rancangan yang indah mempersatukan kami pada malam ini untuk mendengar, untuk menerima wahyu daripada Engkau melalui hamba-Mu. Tuhan, aku berdoa gereja Tuhan yang ada di BM Central City akan terus bersatu, akan terus mengucap syukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan. Dalam apapun keadaan, kami akan terus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Selama kami berlayar melalui dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan Yesus yang berada dalam perahu kami. Dia akan memelihara kami, yang akan menuntun kami, sehingga kami tiba di destinasi kami dengan baik. Tuhan, aku berdoa memberkati Pastor Rames dan istrinya Denis, dan juga anak mereka, dan juga pastor-pastor yang melayani di SIB KL di Sungai Buloh. Tuhan mencurahkan rahmat kepada mereka berlimpah-limpah. Tuhan, ketika mereka berdoa, kami akan melihat, mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan wujud, akan mereka saksikan. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja yang di mana mereka layani, akan semakin hari semakin berkuasa, berkembang, oleh karena Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan Yesus ada dalam gereja itu, dan Tuhan Yesus ada dalam jemaatnya. Mereka akan melihat mukjizat, sign and wonders dalam gereja ini, dalam jemaatnya. Berkati mereka Tuhan, Pastor Rames dan istri, baik pekerjaan, pelayanan mereka, urapi. Biarlah Tuhan tinggikan, Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa memberkati jemaat ini Tuhan, agar jemaat ini yang ada di BM Central City akan terus haus dan lapar akan Tuhan, akan terus meletakkan Yesus dalam perahu mereka. Tuhan, terima kasih, agar kami terus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam apapun yang kami lalui. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Aku ingin memberkati jemaat ini, ketika kami berpisah pada malam ini, berkat Allah menyertai kami. Biarlah kasih kepada Tuhan, damai sejahtera kepada Roh Kudus, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Immanuel kami, akan berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ding. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Thank you. Terima kasih karena hadir malam ini.